Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azira Balkis dengan NIM B1B1210015. Di sini saya akan membahas tentang apa itu pajak pusat. Yang mana pada pertemuan kali ini saya ingin menjelaskan apa itu pajak pusat untuk memenuhi tugas tengah semester saya. Langsung saja, apa itu pajak pusat? Pajak pusat secara umum merujuk pada sistem pengumpulan dana oleh pemerintah pusat dalam suatu negara untuk membiayai berbagai program dan layanan publik. Pajak ini bersifat wajib dan dikenakan pada berbagai sumber pendapatan seperti penghasilan individu, perusahaan, barang, dan jasa. Pajak pusat juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur ekonomi dengan cara mengendalikan implementasi, mendorong investasi, dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Baiklah, poin selanjutnya yaitu adalah jenis-jenis pajak pusat. Yang pertama yaitu adalah pajak pertambahan nilai PPN, yang mana pajak ini biasanya dipungut pada misalnya contohnya pada suatu restoran, ya kita makan di suatu restoran ataupun suatu kafe, biasanya kita dikenakan PPN. Dan selanjutnya itu adalah pajak penghasilan PPH. Yang selanjutnya yaitu adalah bea meterai. Yang ketiga itu adalah pajak penjualan atas barang mewah atau PPN BMW, yaitu adalah seperti contohnya kita membeli baju di suatu brand besar, contohnya seperti di Gucci, di brand-brand mewah lainnya, itu dikenakan pajak barang mewah, yaitu biasanya dikenakan berdasarkan berapa persennya, itu biasanya berdasarkan brand yang kita beli. Contohnya kita membeli jilbab di Button Scrap yang itu dikenakan pajak 10%. Yang selanjutnya itu adalah pajak bumi dan bangunan. Biasanya PBB ini juga dikenakan pajak, yang mana pajak ini biasanya juga dikenakan beberapa persennya, yaitu tergantung dari jenis bangunannya. Dan kembali lagi ke pajak penghasilan atau PPH, yaitu seperti contohnya artis, mereka wajib membayar pajak dari hasil penghasilan kerja mereka. Di sini juga dijelaskan penghasilan PPH adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Yang kedua, pajak nilai PPN. PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak dalam wilayah Indonesia. Nah, di sini juga terpaparkan bahwa selain PPN atas konsumsi barang, pajak juga ditentukan di golongan mewah. Yang dimaksud dengan barang mewah adalah barang tersebut bukan merupakan barangan kebutuhan pokok ataupun memiliki brand-brand besar seperti barang-barang elit lainnya. Dan yang selanjutnya adalah bea meterai, adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen seperti surat perjanjian atau notaris, pembayaran surat berharga dan efek jumlah atau nominal atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.
Dan yang selanjutnya itu adalah pajak ini, seperti yang dijelaskan di awal tadi, adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah ataupun bangunan, yaitu adalah pajak bangunan. Selanjutnya adalah 4 cara pemungutan pajak. Yang pertama adalah Office Assessment System. Yang kedua yaitu adalah System Assessment System. Yang ketiga yaitu adalah Withholding System. Dan yang keempat adalah Self Assessment System. Yang mana pemungutan pajak ini adanya unsur kealpaan, adanya unsur kesengajaan. Fungsi pajak pusat dalam perekonomian Indonesia sebagai anggaran Budgeter sebagai regulator, menstabilkan ekonomi sebagai restribusi pendapatan. Yang selanjutnya itu adalah kendala yang dihadapi oleh pemerintah, itu adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat sehingga sebagai wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak. Yang selanjutnya adalah database yang masih jauh dari standar internasional, kurang adanya kesadaran dari masyarakat sehingga wajib pajak untuk membayar pajak ke negara adalah sebagai bentuk perlawanan. Yang mana di sini masyarakat masih menganggap pajak itu tidak penting karena mereka tidak mendapatkan feedback, tidak merasakan feedbacknya secara langsung, sehingga banyak masyarakat yang kurang sadar bahwa pentingnya untuk membayar pajak. Selanjutnya adalah perlawanan pajak dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu adalah penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Penghindaran pajak adalah suatu usaha pengguguran secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal, seperti pengecualian dan pemotongan yang diperkenalkan maupun manfaat sistem perpajakan pusat, hal yang belum diatur, dan kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya itu adalah penggelapan pajak, adalah merupakan pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan seperti memberikan data-data palsu atau menyembunyikan data. Dengan demikian, penggelapan pajak dapat digunakan sanksi pidana. Biasanya penggelapan pajak ini dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang selanjutnya masuk pada poin kesimpulan, pajak merupakan salah satu penerimaan negara terbesar yang diperoleh dari kontribusi rakyat yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran negara. Pajak nasional adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah dari warga negara dan perusahaan untuk mengenai kebijakan dan layanan publik. Ini merupakan sumber utama pendapatan pemerintah dan memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi. Oleh kesejahteraan masyarakat, pajak nasional bisa memiliki dampak positif dan negatif tergantung pada desain, tarif, dan pengelolaan dan instrumen penting dalam menjaga stabilitas keuangan negara dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Baik, berarti kita di sini sebagai warga negara yang baik, kita harus membayar pajak tepat waktu.
yang mana dengan kita membayar pajak dapat membantu perekonomian negara kita sehingga negara kita dapat membenahi semua masalah-masalah yang berkaitan dengan kekurangan dana. Apabila pemerintah kita dapat mengelola uang pajak kita dengan bijak, pasti masyarakat juga bakalan giat untuk membayar pajak karena mereka merasakan feedback yang begitu terasa langsung. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.